Lu pernah mikir gak sih, kenapa ada orang yang dari dulu hidupnya gitu-gitu aja, sedangkan ada orang lain yang makin tua makin kaya, makin tenang, makin nikmat hidupnya. Padahal mereka sama-sama kerja keras, tapi hasilnya langit dan bumi. Nah, gue bakal sharing hasil pengamatan gue tentang 3 hal utama yang dilakukan orang kaya yang jarang banget dilakuin sama orang miskin. Dan kalau lu bisa terapin mindset ini mulai dari sekarang, hidup lu pasti berubah dalam 5 tahun ke depan. Nah, poin pertama, orang kaya belajar dari kesalahan, sedangkan orang miskin menyalahkan keadaan. Orang kaya tuh kalau gagal, mereka evaluasi. Mereka selalu tanya, apa ya yang salah dari gua? Bukan, apa yang salah dari dunia? Mereka selalu nanya, kenapa kok hasilnya bisa begini ya ketika ada sesuatu yang salah? Padahal mereka juga udah siapin sebisa mereka. Dan mereka akan cenderung mikir bagaimana solusinya ke depannya supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, sedangkan kebanyakan orang miskin, mereka akan salahin pemerintah, salahin bos, salahin orang tua, salahin rekan kerja, bahkan kadang mereka akan nyalahin Tuhan. Contohnya seperti ini. Kadang misalnya ya, kalau bisnis gagal, orang kaya itu bakal mikir, oh mungkin gue salah ngatur cash flow, marketing gue payah. Tapi kalau orang miskin, berarti memang belum rezeki gue segini doang, hidup gue emang sial. Nah, kalau lu mindsetnya masih begini, lu mau dikasih peluang 1000 kali pun, itu tetap aja lu akan rungkat karena mental lu masih nol. Sebuah studi dari Harvard nunjukin bahwa orang yang terbiasa refleksi setelah gagal itu mempunyai kemungkinan 23% lebih tinggi untuk sukses di percobaan berikutnya dibanding orang yang selalu nyalahin faktor eksternal. Nah, poin kedua, orang kaya itu selalu invest sedangkan orang miskin itu sifatnya mengkonsumsi. Ini keras tapi nyata. Orang kaya itu mikirin masa depan, sedangkan orang miskin itu mereka masih mikirin keenakan, kenikmatan dunia saat ini. Lu pernah lihat gak? Orang yang gajinya UMR, tapi tiap bulan bisa nyicil HP 15 juta, cuma biar kontennya keren di Instagram. Atau biar keren bisa punya iPhone dipandang tinggi oleh teman-temannya. Tiap dapat duit, langsung habis buat gaya hidup. Healing mulu, tapi jiwa tetap stres. Giliran butuh darurat, pinjol. Hidup udah kayak roller coaster bro, bukan seru tapi malah bikin muntah lama-kelamaan. Orang kaya, mereka selalu sisihin untuk investasi, bisnis, untuk ilmu baru. Emang lu pikir mereka nggak mau foya-foya? Mereka juga pengen bro. Tapi mereka lebih takut kalau mereka waktu tua, itu mereka masih dalam keadaan miskin. Jadi lebih baik mereka berhemat daripada mereka FOMO sesaat. Analogi gampang dari investasi ini seperti ini nih. Lu kalau nanam pohon hari ini, lu bisa panen buahnya yang berlimpah itu 3 tahun lagi. Dan nanti buahnya, lu bisa tanam lagi menjadi pohon yang lain. Jadi, kalau lu mulai investasi dari saat ini, lu pasti akan menuai hasil yang begitu berkelimpahan di masa depannya. Dan nanti hasil itu bisa lu pakai untuk investasi yang lain lagi. Jadi, investasi ini akan terus menggulung seperti efek bola salju yang begitu besar, sehingga nanti ketika suatu saat lu sudah waktunya pensiun atau sudah dewasa, lu pasti akan menikmati hasil kerja keras lu dari saat lu muda. Nah, ada data pendukung dari OJK di tahun 2023 bahwa hanya 4% masyarakat Indonesia yang berinvestasi secara aktif. Tapi, data BPS di tahun 2024 nunjukin bahwa 60% pengeluaran rumah tangga Indonesia itu habis buat gaya hidup dan konsumsi harian, bukan untuk tabungan atau aset. Makanya, di sini semua orang kebanyakan itu tersesat di dalam lingkaran setan. Poin ketiga, orang kaya selalu ingin improve dengan mengambil resiko, sedangkan orang miskin itu mereka selalu nyaman dengan zona nyaman mereka saat ini. Orang kaya itu selalu punya mindset ini di luar kepala mereka. Makanya mereka mau bayar jutaan untuk ikut seminar, untuk ikut mastermind group, ikut cari sertifikasi, belajar hal baru, dan lain-lain. Kalau orang miskin, biasanya ketika mereka mendapatkan suatu kenyamanan, mereka akan cepat terpuaskan. Nggak mau maju lagi karena takut kehilangan rasa nyaman yang mereka miliki saat ini. Padahal, satu hal yang kita tahu adalah kenyamanan itu sifatnya sementara. Jadi, kaya itu sebenarnya emang nggak gampang.
Tapi gue bilang di sini, lu pasti bisa bro. Cukup lakukan 3 hal yang orang kaya lakukan ini, dan lu pasti akan merasakan perkembangan yang baik di dalam hidup lu. Ingat, dulu aja, bahkan Elon Musk itu adalah anak yang dibully. Warren Buffett, dia juga cuma jual koran waktu kecil. Jack Ma, dia bahkan dulu ditolak ketika mau kerja di KFC. Jadi, apalagi alasan lu? Yuk, kita sama-sama ubah pola pikir karena itu akar dari semua perubahan. Gue percaya kita semua pasti bisa kaya. Stay positif.